mendengarkan beberapa masukan-masukan dari mahasiswa. Kami persilakan, tidak usah lama-lama, langsung to the point. Silakan. Oke, saya mulai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung to the point aja Pak. Jadi kemarin DPM udah melakukan memberikan Google Form gitu terkait aspirasi apa sih yang dibutuhkan dari teman-teman mahasiswa FISIP untuk di dalam situasi COVID-19 ini, apa aja sih yang dibutuhkan sama mereka saat ini, dan apa sih yang ingin ditanyakan kepada pihak dekanat ataupun pimpinan fakultas begitu Pak. Makanya kita adakan adakan video call ini gitu. Sebelumnya mohon izin Pak, ini juga kita konekkan ke live Instagram DPM FISIP UB, jadi biar teman-teman mahasiswa FISIP juga bisa ngelihat di sana. Oke, di sini ada beberapa poin pertanyaan yang ingin ditanya. Mungkin dari poin yang pertama dulu nanti ditanya oleh Saudara Satria terkait keefektifan kuliah daring. Monggo Saudara Satria mungkin bisa mempertanyakan. Ya, baik, silahkan. terima kasih Saudara Roni. Jadi mohon izin Bapak Ibu Dekan semuanya dan sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Pertama, terkait topik keefektifan sistem perkuliahan daring di tengah pandemi COVID-19, Pak. Jadi dari beberapa aspirasi yang kami tangkap, setidaknya ada beberapa permasalahan terkait kendala di dalam selama sistem perkuliahan daring yang dirasakan oleh mahasiswa FISIP. Yang pertama itu terkait koneksi internet, Pak, dan jaringan yang disediakan oleh Universitas Brawijaya itu tidak menyentuh ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk sampai ke daerah-daerah yang pelosok sekalipun. Bahkan di daerah kota pun hal ini juga mendapatkan kendala gitu Pak, di daerah pusat-pusat kota. Yang kedua itu terkait di dalam proses belajar mengajar, pada akhirnya itu banyak tekanan secara sosial, tekanan secara emosional, psikologis yang dialami oleh mahasiswa karena dari proses perkuliahan yang mengalami transisi ini, dosen acap kali itu tidak disiplin dengan RPS atau sistem perkuliahan yang sebagaimana mestinya. Sehingga banyak misalnya tugas-tugas itu menumpuk dengan tidak karuan lah kepada beberapa sampel gitu di beberapa jurusan di FISIP, sehingga itu mempengaruhi secara emosional bagi teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Sosial maupun Politik. Kemudian juga terkait dua hal tadi itu menjadi poin utama yang cukup besar yang kami temukan kendala yang dihadapi oleh teman-teman FISIP gitu Pak. Terutama untuk kendala jaringan. Pada akhirnya jaringan ini bukan hanya mengalami kesulitan tapi juga sampai kepada aspek ekonomi gitu Pak. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu mengeluarkan banyak tambahan keuangan lagi untuk membayar kuota atau membeli kuota. Jadi itu sekiranya dua permasalahan utama yang kami temukan yang menjadi keresahan dari mahasiswa FISIP terkait jaringan dan koneksi internet. Yang kedua terkait kontrak terhadap sistem perkuliahan kita dari dosen dan mahasiswa, yang mana misalnya tugas itu menjadi bertumpuk atau juga ada masalah lain seperti dosen tidak standby pada waktunya kita melaksanakan kelas pada umumnya misalnya. Dan juga kadang-kadang di beberapa jurusan atau seperti di beberapa jurusan misalnya ada yang akhirnya hanya memberikan slide presentasi tanpa ada penjelasan elaborasi lebih jauh dari dosen dan mahasiswa, jadi suatu komunikasi. Jadi di beberapa teman-teman mahasiswa juga ini kendala. Bahkan ada yang mata kuliah yang tidak berpraktikum, Pak, tiba-tiba memiliki bobot praktikum pada kenyataannya dan harus membuat laporan. Nah, ini juga menjadi kendala yang cukup berarti bagi kami teman-teman mahasiswa. Kemudian ada beberapa solusi sebenarnya yang diharapkan diminta oleh teman-teman mahasiswa FISIP untuk perkuliahan daring ini. Yang pertama itu dia mengharapkan adanya fasilitas penunjang atau subsidi seperti pada sistem perkuliahan daring, seperti kuota internet yang bisa diberikan lebih besar lagi, karena mengingat di beberapa universitas selain UB itu mereka lebih besar dan biayanya untuk kuota internet. Dan juga diharapkan yang kedua itu diharapkan ada sistem lain dalam
pemenuhan presentasi atau pemenuhan nilai. Jadi tidak hanya tugas yang satu tipe saja, diharapkan ada berbagai macam inovasi dari tenaga pendidik untuk mahasiswa agar tidak memberatkan mahasiswa gitu. Lalu yang ketiga itu membatasi materi yang diberikan agar terciptanya efektivitas dalam memahami materi pembelajaran. Karena acap kali beberapa mata kuliah ada yang materi itu sekaligus disampaikan dalam satu waktu, misalnya pertemuan dalam Google Meet atau Zoom misalnya Pak. Itu terkait solusi yang diharapkan mahasiswa disampaikan kepada dekanat, dan itu mungkin yang terkait topik perkuliahan daring Pak. Mungkin dari Bapak terkait tanggapan dari Bapak atau Ibu terkait tanggapan tentang permasalahan ini, monggo. Baik, kita satu pertanyaan langsung ditanggapi, ya. Oke. Baik, Saya monggo. ya. Oke, terkait kemudian dengan koneksi internet dan lain-lain, kalau itu memang ada juga kaitannya tadi yang kemudian berimbas secara ekonomi dan lain-lain, seperti itu ya Nak ya. Saya paham mahasiswa kita itu dari seluruh provinsi di Indonesia, sehingga memang kemudian ada yang berada di pulau yang agak jauh gitu ya, yang kemudian koneksi internet juga susah seperti itu. Makanya sebenarnya kita dalam pembelajaran itu kalau dalam petunjuk pembelajaran gitu ya, petunjuk teknisnya itu nggak harus dilakukan secara sinkron seperti ini, tapi juga bisa dilakukan secara asinkron. Jadi kalau yang Google Class itu kan juga bisa dilakukan secara asinkron. Jadi melihat materi seperti itu, nanti diskusinya juga ada di situ, itu yang kemudian bisa dilakukan juga secara asinkron. Jadi yang nggak membutuhkan kemudian konteks internet tadi. Dan memang Pak Rektor juga sempat menyampaikan supaya kalau kemudian perkuliahan secara sinkron itu tidak terlalu lama gitu ya. Paling enggak setengah jam seperti itu, atau kalau kemudian lama 1 jam. Kemarin Pak Rektor sempat menyampaikan itu, jangan sampai kemudian asinkronnya itu 2 jam. Kasihan mahasiswanya. Apalagi yang tadi punya masalah koneksi internet. Untuk RPS, terima kasih saya sudah dapat masukan itu gitu ya. Karena terus terang saya juga tidak tahu kalau kemudian tidak sesuai RPS seperti itu, atau yang kayak tadi ngajar cuma sekali tapi bahannya dari A sampai Z gitu ya. Paham saya, itu terus terang kan itu membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi juga seperti itu. Mungkin itu juga akan jadi masukan buat saya. Kalau boleh tahu mata kuliah yang tiba-tiba jadi mata kuliah praktikum itu apa, Nak? Karena kalau yang ini tetap harus saya ini kan juga, yang tiba-tiba kemudian mata kuliahnya jadi mata kuliah praktikum tadi loh. Boleh tahu nggak kira-kira mata kuliah apa? Secara pasti saya kurang tahu Bu, cuman dari yang didapatkan dari aspirasi itu mata kuliah itu tidak disebutkan secara langsung gitu Bu. Oke, mungkin dari nanti akan prodi saya mana konfirmasi ke beberapa teman-teman mahasiswa. Mungkin di sosiologi itu dari prodi apa? Nggak apa-apa. Nanti saya akan karena kemudian sosiologi Bu. Sosiologi, oke. Gitu. Ya Bu. Terima kasih. Paling nggak kemudian saya bisa confirm gitu ya, mata kuliah apa yang kemudian tiba-tiba buat laporan, seperti itukah? Ya, seperti itu Bu, benar. Gini, memang dalam kondisi saat ini itu kita tidak ada UAS secara terstruktur, tapi bukan berarti nggak ada nilai UAS. Jadi nilai UAS itu tetap ada, tapi bisa diambilkan dari kemudian tugas-tugas yang sudah ada, atau memang dosen kalau memang itu tidak memungkinkan, maka memang akan ada sesi UAS sendiri. Tapi semua itu berakhirnya 15 Mei untuk perkuliahan. Kalaupun kemudian ada tugas yang dijadikan UAS, misal dikembalikan tanggal 17 atau tanggal 18 Mei, itu kemarin ketika saya rapat dengan Pak Rektor masih diperbolehkan seperti itu. Tapi untuk perkuliahan memang berakhir 15 Mei. Nah, ya tadi kaitannya kemudian
dengan inovasi pembelajaran, dengan waktu yang sangat, perubahan yang sangat cepat ini gitu ya, memang itu dibutuhkan bukan hanya inovasi, pembelajaran dari dosen, tapi dari kita semua gitu ya. Mahasiswanya juga harus cepat adaptasi, dosennya juga seperti itu. Kita yang biasanya kuliah ketemu langsung, tiba-tiba kita harus bisa ngakses Zoom, Google Meet, Google Class, atau kemudian BBB mungkin, beberapa, fakultas pakai itu juga, seperti itu. Nah, ini yang kemudian, membutuhkan kalau kalian sebenarnya menurut saya nggak masalah gitu ya, kan kalian orang milenial gitu. Jadi untuk teknologi itu, termasuk cepat gitu. Terus terang kendalanya juga di beberapa dosen itu di kami, dosen-dosen yang, senior tapi, adanya cuma di, 1 prodi aja sih, yang itu memang kemudian, tidak bisa untuk mengakses seperti itu, kami bantu waktu itu di kampus akhirnya. Intinya itu sih kalau dari saya terkait, dengan tadi, permasalahan yang ada di perkuliahan, daring ini gitu. Sejauh ini kemarin ketika Bu WD 1, melakukan, jajak pendapat yang kemarin juga sempat saya share ke BEM gitu ya, eee, itu untuk tidak ada masalah baik untuk dosen maupun mahasiswa, meskipun kemudian sama-sama ada juga beberapa dosen yang merasa itu ada masalah, itu persentasenya hampir, sama juga gitu, antara dosen dengan mahasiswa. Artinya dosen juga ada permasalahan itu juga, seperti itu, gitu. Iya. Ada masukan lain mungkin? Karena ini nanti juga akan Ya saya Bu, ada. sampaikan ke KPSK juga. Terkait Mhm. aktivitas juga dalam hal infrastrukturnya gitu Bu, terkait kuota ya. Jadi ada beberapa mahasiswa menyarankan jangan berupa kuota tapi pulsa gitu Bu. Karena kalau pulsa kemungkinan itu lebih bisa diterima, maksudnya aksesnya itu langsung bisa diolah mereka langsung. Jadi bukan by kuota, itu saran disampaikan di Instagram ini saya sekalian baca. Karena itu sih Bu, kalau kan tadi penjelasan terkait, bobot materi dan RPS itu sudah cukup dijelaskan dan akan ditindaklanjuti. Mungkin untuk terkait infrastruktur yang tadi yang belum sempat disinggung. Dan tadi ada informasi terbaru dari Pak Muafik misalnya, akan ada subsidi lagi untuk mahasiswa, bidik misi dan golongan 1. Nah, kemudian ini kami mensyukuri dan berterima kasih terkait hal itu, tapi akan tetapi mungkin juga perlu kami sampaikan juga aspirasi dari golongan-golongan yang lainnya yang kebetulan pada kondisi hari ini, corona ini atau COVID-19 ini kan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, Bu. Apakah mungkin masih bisa dipertimbangkan kembali untuk memberikan, subsidi mungkin golongan-golongan yang lain? Mungkin itu tambahan terakhir. Oke, kalau itu mungkin Pak Anang yang bisa menjawab, Nak. Monggo Pak Anang. Monggo Pak Anang. Pak Anang. Terima kasih. Bentar. Oke, tahu aja dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah itu, kalian bisa coba akses di Pertor. Anda bisa dapat Pertor enggak? Bisa akses Pertor di UHTL di kantor pusat, di websitenya itu. Bisa enggak? Mungkin bisa nanti disosialisasikan Pak di terkait teknisnya itu. Oke, nanti coba Anda cari ya. Belum pernah mengakses. Ya, baik Pak. Oke, Akan diusahakan. nanti ada Pertor tentang yang judulnya refocusing ya. Nah, dari refocusing itu memang kita berupaya untuk membantu mahasiswa. Nah, membantu mahasiswa dalam bisa digunakan sebagai modal untuk akses internet. Tetapi permasalahannya adalah mekanisme penyalurannya. Nah, beberapa hal terkait mekanisme penyalurannya itu yang menjadi problem. Apakah harus dengan langsung transfer ke rekening mahasiswa? Kalau harus mengumpulkan rekening mahasiswa itu luar biasa. Kita harus nunggu juga kan. Nah, kemudian kebijakan sementara yang kita ambil dari Forum WD2 dengan WR2 dan juga Kabiro Keuangan yang memungkinkan itu dengan mudah adalah dengan potong UKT. Jadi nilai 1 bulan itu perkiraannya sekitar 200.
1 bulan 200.000. Jadi kalau misalkan perkuliahan itu aktif, misalkan mulai dari Maret itu pertengahan, misalkan, kemudian April sampai Mei misalkan, mungkin bisa dihitung sekitar 2 bulan setengah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo, Pak Afik. Baik, baik. Untuk persoalan ini cukup ya? Atau ada yang lain, silakan. Sama ini sih Pak, terakhir saya barusan lihat dari komentar juga yang di live Instagram. Ya. Bagaimana nasib kepada mahasiswa yang dia emang tinggal bisa dikatakanlah di pelosok gitu Pak, yang emang dia nggak ada sinyal ataupun internet yang bisa mengakses kuliah daring ini begitu Pak? Apakah absensi mereka akan dijebol atau seperti apa Pak? Oke, Bu Iva mungkin bisa menanggapi. Oke, gini, presensi sebenarnya saya nggak boleh buka sekarang ini. Ini untuk kalian gitu ya. Toh sebenarnya saya mau buka di akhir saja gitu. Jadi sebenarnya selama perkuliahan ini presensi memang tidak diperhitungkan untuk UAS, gitu. Seperti itu. Artinya, misal ada kayak kemarin mahasiswa saya juga ada, Bu, saya tidak bisa mengakses Zoom karena selama ini kita pakai Google Class kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi dia tetap ngirim tugasnya seperti itu. Nah, kalau kayak gitu juga tetap bisa dianggap hadir juga seperti itu gitu. Nah, tapi memang presensi untuk semester ini itu tidak diperhitungkan, Nak. Saya juga udah sampaikan ke KPS Kajur, ke dosen-dosen, semua mahasiswa bisa ikut UAS, tapi tetap nilai kemudian yang ada persentasenya dan lain-lain tetap diperhitungkan gitu. Ya. Tapi nanti saja kamu menyebarkan ke teman-teman kalian, nanti jadinya males kuliah KB. Itu yang saya khawatirkan. Gitu. Oke. Berarti Hasna ketawa-ketawa mulai tadi. Berarti untuk absensi dan segala macamnya sebenarnya tidak dihitung. Jadi UAS tetap ada UAS, tetapi lewat tugas saja gitu. Kalau memang kemudian dosennya merasa tetap ada UAS, diperbolehkan, Nak, karena memang nilai UAS harus tetap muncul. Gitu. Oke, berarti absensi tidak menjadi syarat untuk UAS gitu ya? Tidak, iya. Oke, saya mungkin ingin saya sampaikan pada teman-teman DPM agar kita bisa lebih bijak di dalam menyebarkan informasi. Tidak semua informasi, ya, tapi persoalannya ini live. Iya Pak. Nah, itu berarti kan Instagram nggak apa-apa, tinggal 2 minggu kan? Iya. Tak kira nang lingkungan iki mantap. Insya Allah mahasiswa FISIP rajin belajar Pak. Iya. Tapi yang lihat masih 68 orang gitu. Langsung nyebar. Jadi yang sekarang yang lihat 77 orang gitu ya. Langsung banyak gitu ya. Barusan padahal 68 langsung 77 gitu. Langsung live di Instagram ini ya? Iya, langsung live di Instagram. Jadi ya tetap. Jadi presensi memang tidak akan mempengaruhi tidaknya UAS, tapi pertimbangan mungkin menambahkan ke BUPD 1 bahwa ketika tidak ada UAS, maka penilaian keaktifan itu menjadi unsur untuk nilai UAS. Jadi jangan kecewa, jangan merasa kecewa ketika sudah kemarin ikut di Zoom atau di kelas-kelas daring. Iya. Jadi mungkin menurut saya disampaikan kepada para dosen, Bu, bahwa para dosen juga perlu membuat catatan. Karena bagaimanapun penilaian pada saat UAS itu kan juga perlu penilaian keaktifan, keseriusan, itu kan juga perlu diinikan ya. Kalau itu tetap, jadi kalau di Google Classroom gitu ya, kalau misal di kelas saya yang Google Classroom itu begitu tugas hari ini, itu saya bisa nilai langsung Nak di Google Classroom. Jadi mahasiswanya tahu saya menilai berapa kayak gitu, mereka tahu dan mereka juga bisa komplain langsung gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya jauh lebih terbuka gitu sih kalau di Google Classroom itu dengan misal UTS gitu ya atau tugas gitu di submit, dosen bisa mengoreksi dan kemudian bisa ngasih catatan juga ada di situ sebenarnya gitu. Dan untuk dosen memang tetap kemudian harus melakukan presensi yang ada di Siado gitu.
Jadi materi apa yang mereka berikan dan lain-lain tuh harus tetap ada terekam di presensinya. Kami sudah mengumumkan itu dan wajib mengisi. Sehingga kehadiran kalian itu memang kemudian tetap direkam oleh dosen. Bahwa itu nanti kemudian menjadi salah satu pertimbangan keaktifan tadi kan sebenarnya kaitannya dengan kehadiran di kelas tadi. Bagaimana kemudian baik itu kelas yang sinkron maupun asinkron seperti itu. Gitu sih. Ya, dan kami sudah punya catatan juga. Jadi kalau lewat Zoom itu kan juga ada nanti pesertanya siapa saja yang hadir itu kan juga ada. Gitu. Oke. Ya. Oke, Terima baik. kasih. Baik. Terima kasih Bu Iva. Selanjutnya mungkin ada persoalan yang lain, Roni. Oke, ini persoalan yang lain, Bu. Persoalan yang kedua mungkin ini bersangkutan dengan Pak Anang mungkin. Ini pengaruh pembayaran UKT kan kita tahu banyak kuliah daring ini tidak terlalu efektif dan segala macamnya. Banyak teman-teman mahasiswa mengharapkan untuk adanya pemotongan UKT di semester ini, ataupun kalau misalkan tidak, di semester depan itu UKT kita tidak harus membayar UKT gitu, Bu, Pak ataupun Bu, karena situasi COVID-19 seperti ini gitu. Apakah bagaimana tanggapan dari Bapak ataupun Ibu mungkin terkait UKT? Oke, Pak Anang. Ya. Terima kasih. Ya, terkait UKT memang semuanya begitu, tetapi permasalahannya adalah dosen juga tetap harus dibayar, tendik juga tetap harus dibayar, yang berkurang mungkin penggunaan AC. Ya, penggunaan AC di kelas kalian kan sudah berkurang itu. Nah, itu yang sehingga ketika terjadi pengurangan-pengurangan itu, kita harus kembali kepada peraturan rektor tentang permohonan penurunan UKT. Ketika itu tidak terpenuhi, ya kita tidak akan bisa proses. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa poin yang akan kita sampaikan di dalam form yang sudah kita berikan. Kita sudah sampaikan ke Advo BEM, itu yang harus diisi. Ketika dia melakukan penundaan, kemudian melakukan angsuran atau penurunan, itu tetap harus menggunakan atau melalui verifikasi yang sudah kita tetapkan. Acuannya ada di mana? Di Pertor, ya. Nanti kalian yang udah paham kan, Pertornya udah lama itu. Jadi tidak ada jaminan untuk turun juga, tetapi bukan berarti kita juga tutup mata tentang kondisi akibat COVID-19 ini. Insya Allah kita pertimbangkan semacam itu. Oleh karena itu, mohon informasi dari teman-teman juga, mungkin bisa memberi informasi atau membantu teman-teman di Advo BEM untuk mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Artinya ketika kita menurunkan, itu betul-betul orang yang membutuhkan untuk diturunkan. Ya, ketika teman-teman tahu kalau mahasiswa yang Sebentar, bersangkutan. Pak Anang, saya izin sebentar ya. Oh ya, saya izinkan. Yuk. Itu nanti pulangnya bawa es kopior ya. Ya, kalau sudah tahu misalkan mahasiswa atau orang tua dari mahasiswa itu tidak terlalu terdampak, kalau bisa dibantu juga menginformasikan ke Advo BEM. Ya, sekali lagi ini proses untuk validasi atau verifikasi data di Advo BEM itu betul-betul akan membantu kita. Kita sudah bisa prediksi, perkiraan kami itu akan terjadi penurunan pendapatan. Ya. Nah, sementara apa yang kita keluarkan kemungkinan sama. Nah, oleh karena itu bagaimana teman-teman juga mempunyai kontribusi aktif dalam rangka untuk melakukan verifikasi data siapa yang betul-betul berhak mendapatkan bantuan itu. Ya, saya kira itu. Oke, berarti untuk harapan dipotongnya ataupun ditiadakannya UKT semester depan itu masih ada, Pak, tetapi dipilah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan itu, gitu ya, Pak? Iya, iya. Kita di Pertor itu kan ada salah satu syarat, salah satu contohnya adalah bencana alam. Ya, itu. Jadi di bencana alam dan kemarin kan pemerintah menetapkan kalau ini sebagai bencana nasional ya. Ya, saya lupa itu sebagai bencana nasional atau bencana internasional. Ya. Krisis kesehatan masyarakat, Pak, nasional. Bukan bencana nasional ya. Termasuk bagian itu. Oke, ya, saya kira itu, Roni. Pak,
Mungkin saya mau nambah pertanyaan terkait dengan hal Kalau ini. masih mungkin nggak usah ditambah. Iya, saya mau nambah pertanyaan. Jadi kan kalau misalnya sesuai dengan mekanisme yang ada penurunan dan penundaan UKT yang sesuai pertor itu kan harus ngurus surat ke kelurahan dan lain-lain gitu kan Pak. Nah sedangkan keadaannya tuh lagi kayak gini, ditambah lagi menurut saya sekarang itu hampir semua kayaknya mahasiswa itu emang lagi kesusahan Pak. Bahkan banyak yang orang tuanya juga benar-benar tidak memiliki pemasukan gitu Pak. Nah ini apakah dari pihak dekanat benar-benar tidak ada upaya untuk bagaimana mengadvokasi terkait dengan hal ini, gimana pada akhirnya ada jalan tengah gitu yang terbaik untuk dosen dan juga untuk mahasiswa. Karena lumayan juga Pak kalau mahasiswa yang bayar UKT-nya itu golongan yang tinggi dan mereka harus benar-benar bayar full di situasi yang kayak gini, sedangkan mungkin orang tuanya juga sedang tidak berpemasukan atau gimana gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sudah terjawab di poin yang pertama kan? Ya, jadi kalau mau melakukan pemotongan harus ada bukti yang membuat kami itu yakin bahwa ini terdampak apa tidak gitu loh. Begini ya teman-teman semua, dari mekanisme keuangan ini itu kan harus punya sebuah bukti mengapa tidak sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan. Nah, sementara UKT kalian itu kan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kalau nanti ternyata kita pemasukannya keluar dari angka yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, itu harus ada reason-nya. Nah, reason itulah yang kami butuhkan. Kan dari kelurahan atau apapun atau RT itu kan tidak tutup selama ini kan tidak tutup total kan, masih buka kan. Nah, saya harapkan dari teman-teman atau orang tua mahasiswa membantu proses ini. Insya Allah kalau surat menyurat, insya Allah masih bisa, tidak tutup total. Kita kan nggak menerapkan lockdown. Ya, kalau menerapkan lockdown, kami sangat pahami itu. Tapi saat ini menerapkan hanya PSBB. Kalau PSBB, kantor-kantor masih harus buka. Iya. Benar Pak. Berarti kalau kayak gitu Pak, nanti ketika nanti ada advo center dari BEM FISIP UB, kemungkinan besar kan ini bakal menumpuk sekali berkasnya Pak. Karena keadaan kayak gini. Nah itu gimana ya Pak? Apakah Bapak nanti menilainya gimana ya Pak? Takutnya juga banyak mahasiswa yang bingung gitu loh Pak, udah ngerasa emang benar-benar susah, tapi ternyata ditolak lagi penurunan dan pengangsurannya gitu Pak. Ya kalau memang tidak layak kan harus kita tolak. Sementara kalau memang dia memenuhi persyaratan, ya harus kita terima. Itu yang saya katakan di awal, bahwa tolong dibantu, kalau memang dia berhak mendapatkan, maka bagaimana jaminan datanya itu mendapatkan gitu loh. Kita harus bantu. Oleh karena itu DPM yang ini saya minta proaktif gitu loh. Proaktifnya bagaimana membantu, bisa jadi Pak Abek dari teman-teman DPM itu juga membantu teman-teman advo BEM yang jumlahnya terbatas untuk memastikan misalkan data ini, misalkan posisi Anda sekarang ada di mana misalkan. Ya, paling tidak bagaimana bisa menelusuri antar teman gitu. Bahwa teman ini layak mendapatkan, nanti disampaikan aja ke advo BEM. Jadi di sini kita saling membantu. Jangan sampai niat baik dari dekanat atau universitas memberi keringanan, tapi ternyata berujung pada status korupsi. Jangan sampai seperti itu. Nah, saat ini itu sedang gencar-gencarnya, semua sedang mengincar ini ceritanya. Bagaimana penyaluran dana bantuan-bantuan yang terkait masalah COVID itu betul-betul harus mempunyai legitimasi terkait dokumen-dokumen yang ada. Sehingga tidak serta-merta ketika Anda melihat dia pasti tidak mampu, tapi tidak punya dokumen, sementara kami yang jauh kan tidak tahu langsung. Nah, di sini sinergi kalian antar teman itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka untuk bekerja sama. Sekali lagi, memastikan yang butuh harus kita bantu. Yang butuh harus kita bantu itu. Ya Pak Baik, pasti dari DPM sendiri bakal berkolaborasi dengan BEM terkait dengan hal ini. Mungkin saran aja ya Pak buat
dekanat yang mengurusi hal ini nanti kan banyak alasan yang kayak misalnya angkatan tua yang menurunkan UKT banyak yang ditolak atau gimana. Mungkin untuk kali ini Bapak bisa mempertimbangkan lagi kalau misalnya berkas-berkas mereka ternyata emang menunjukkan bahwa mereka itu sedang benar-benar tidak mampu, bisa dipertimbangkan lagi Pak, walaupun itu sudah angkatan tua. Dan mungkin untuk penerima penurunan UKT-nya mungkin bisa dipertimbangkan lebih diperbanyak lagi gitu, jangan sampai banyak yang ditolak. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang lain? Oke Pak, selanjutnya teman-teman DPM bakal nanya terkait PKN ataupun magang yang bakal ditanyakan oleh Rania. Monggo Rania bisa menanyakan. Pak Afik, bisa interrupt. Kalau yang terkait masalah kebijakan W2 masih ada enggak? Karena baterai saya tinggal 13%. Oke. Baik, kita fokus dulu mungkin yang terkait dengan WD2 bisa disampaikan terlebih dahulu. Ya Pak. Iya, Pak. Mungkin siapa nih? Terkait sebenarnya tadi sistemnya kita bakal bacain aspirasi yang dari form dulu, habis itu baru kita nanya ke teman-teman yang ada di live Instagram Pak gitu. Ya, oke. Jadi sekarang gini aja. Karena yang Pak Anang baterainya mau habis, sekarang diklasifikasi segera yang terkait dengan WD2 sampaikan duluan. Ada Pak satu ini Pak. Anu dulu, Mirza. Mirza, tadi Putra sudah. Mungkin ini. Tadi Putra sudah. Nanti habis ini Putra. Tolong siapa tadi? Mirza atau siapa? Iya Pak, saya Pak. Ya Mirza, monggo. Sebelumnya mohon maaf Pak, terkait baru masuk ini. Sebelumnya juga saya mau tanya Pak, perihal apakah tadi sudah dibahas mengenai pendanaan untuk COVID ini Pak? Apa itu? Mungkin ini sih Pak, saya mau menanyakan soal regulasi yang ada. Kan kalau semua kita melihat dari dana kemarin ada pembahasan mengenai dana pagu dari rektorat, dari EM juga pernah ada pembahasan bahwa dana pagu fullnya adalah 12M, itu dari PNPB dan dari bantuan operasional, itu BOPTN Pak. Nah, kan itu dari 12 miliar itu bisa diterapkan di kegiatan mahasiswa di mana saja itu Pak. Nah, perkara itu apakah tidak ada pendesentralisasian perkara hal itu Pak? Kan mengenai kan sekarang banyak kegiatan yang memang tidak terlaksana Pak sekarang. Apakah kegiatan tersebut tidak digantikan, direalokasikan dananya atau bagaimana Pak? Mungkin itu sih. Baik. Langsung yang lain. Putra. Ya ini Pak, terkait apakah di FISIP itu menerapkan, kan ada kenaikan UKT kalau tidak salah simpang siur Pak. Rasionalitasnya apa? Mungkin karena itu yang menjadi pertanyaan baru dari beberapa mahasiswa. Karena kan hari ini kondisi COVID itu saja Pak. Ya, baik. Yang lain terkait dengan Pak Anang tentang bidang keuangan dan infrastruktur ada? Baik, monggo Pak Anang. Iya, kalau dana yang 12M itu kewenangannya ada di kantor pusat langsung ya. Jadi fakultas sifatnya hanya mempunyai kontribusi saja. Perlu kalian ketahui juga bahwa kita pejabat struktural yang ada di FISIP itu dipotong ya. Penghasilannya dipotong, kalau WD itu nilainya 3 juta. Ya, dipotong 3 juta. Kemudian dipotong lagi apa itu? Ada pemotongan-pemotongan itu, tetapi semuanya yang mengelola kantor pusat. Ya, di fakultas tidak diperkenankan, ya, karena nanti ada sebuah pertanggungjawaban yang itu agak rumit, termasuk SPJ-nya, itu penyalurannya bagaimana? Itu tidak ada. Kemudian yang kedua terkait masalah UKT naik, tidak jadi ya. Jadi kebijakan dari rektorat kemarin itu akan mengenakan tarif yang lama dulu. Ya, ditunda pelaksanaannya. Memang di situ ada kenaikan yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan ya. Tetapi kemarin pertimbangan dari pimpinan universitas itu untuk menunda pelaksanaannya, sehingga masih menggunakan tarif yang lama. Itu aja. Ada lagi? Pak Afik? Yang lain ada lagi?
Pak, jadi intinya dari permasalahan keuangan ini, intinya kan saat ini mahasiswa-mahasiswa ini sangat banyak yang sangat merasakan kekurangan karena pandemi ini. Intinya Pak, mungkin dari Bapak bisa mempertimbangkan lagi untuk memberikan kepada mahasiswa, terus terkait dengan yang UKT tadi pun kalau yang penurunan dan lain-lainnya itu mohon lebih dipertimbangkan lagi untuk agar semuanya tuh di ACC gitu loh Pak, kalau emang berkas-berkasnya lengkap. Nah karena balik lagi Pak, semua aspirasi mahasiswa itu sekarang mereka itu nggak bisa beli kuota, minta subsidi pulsa dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa dipikirkan pihak dekanat gimana jalan keluarnya. Karena kan juga dekanat juga yang berhubungan langsung dengan rektorat. Nah gimana dekanat juga bisa bersinergi dengan rektorat untuk memecahkan permasalahan ini, karena sebenarnya itu yang paling penting yang sekarang mahasiswa resahkan, Pak. Terima kasih. Ya. Udah, itu aja. Perlu saya kasih komentar? Kayaknya cukup yang tadi sudah jawaban Pak. Jawabannya sama saya kira, Sama, ya. Ya. Nanti kamu bosen tak jawab dengan cara yang sama nanti. Oke, baik. Oke. Yang lain? Apa? Baik, ayo. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi dengan yang Pak Anang. Mohon pamit dulu ya. Oke, Pak. Ya, oke. Selamat Makasih Pak. pulang kawan semuanya ya. Oke, Pak. Baik, Pak. selanjutnya monggo terkait dengan Warahmatullahi wabarakatuh. yang lain. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya mungkin ya Pak ya. Ya. Untuk terkait pertanyaan PKN mungkin Rania bisa menanyakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu Dekanat dan teman-teman DPM di sini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan aspirasi dari mahasiswa FISIP terkait diadakannya praktik kerja nyata atau magang. Jadi di sini banyak sekali yang menyatakan bahwasanya pada saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali kendala yang didapatkan, mulai dari tempat magang yang tidak bisa menerima magang, lalu juga tempat magang yang mengadakan work from home sampai waktu yang tidak ditentukan, seperti itu Pak. Nah di sini teman-teman FISIP sendiri menanyakan apakah ada kebijakan dari Dekanat FISIP UB terkait magang yang akan dilakukan oleh teman-teman semester 6 ini Pak. Oke. Baik, Bu Iva. Saya ya. Oke, terkait dengan magang, saya sudah lama itu membicarakan dengan prodi. Semua prodi sudah melakukan rapat terkait dengan magang. Intinya magang juga harus dilakukan via daring. Saya paham gitu ya, karena selama ini kita misal ke perusahaan dan lain-lain seperti itu, perusahaan pun sudah nggak menerima mahasiswa magang. Maka kemudian kita juga sudah melakukan, kalau yang tingkat fakultas sendiri, kami sudah melakukan MOU juga dengan beberapa NGO yang kemudian untuk magangnya dilakukan secara online juga. Dan mereka akan melakukan pendampingan pada komunitas-komunitas yang memang dimiliki oleh NGO tersebut. Ini yang gelombang pertama sudah jalan, akan dimulai Mei ini. Bahkan 8 April ini mereka sudah jalan, seperti itu. Itu ada kelas dulu, nanti bulan Juni kemarin saya minta, Bu memungkinkan enggak, karena sebenarnya kan kita ini masih kuliah gitu ya, sehingga kemudian yang ikut juga akan sedikit seperti itu, bisa enggak nanti bulan Juni itu ada lagi, karena mahasiswa kita liburnya Juni-Juli itu, bahkan Agustus kemungkinan juga masih libur. Karena perkuliahan semester ini kemungkinan akan dimulai pertengahan September, seperti itu. Nah, itu salah satunya gitu. Beberapa hal lain kayak komunikasi, dan itu sudah diumumkan juga di website komunikasi gitu. Bagaimana kemudian model magang di komunikasi, nggak harus kemudian turun langsung, mereka bisa melakukan pendampingan atau kemudian membuat flyer, bagaimana di-share di website untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang penanganan COVID, itu juga diperbolehkan. Nah, dan mekanismenya sudah diatur di prodi gitu. Ilpem juga sudah seperti itu. Psikologi itu juga ada, bahkan kalau psikologi, karena psikologi ini kan masih masuk rumpun kedokteran gitu ya.
Jadi mereka juga dibutuhkan untuk penanganan COVID. Mereka bisa jadi volunteer gitu. Seperti itu. Sosiologi juga seperti itu. Jadi mengusahakan kemudian PKN ini tadi semuanya secara daring. Misal kalian kemudian jadi volunteer di mana gitu ya, atau bahkan gitu ya, saya kemarin udah sampaikan ke KPS Kajur, bahkan untuk model magang yang saat ini, yang kemarin juga diputuskan di tingkat rektor PTN se-Indonesia, kalau ada mahasiswa yang kemudian buat masker yang itu disumbangkan untuk masyarakat yang terkena COVID dan lain-lain gitu, atau yang zona merah, itu juga bisa dianggap sebagai magang, seperti itu. Jadi memang kemudian kita memang harus sangat fleksibel gitu ya. Untuk penyetaraan itu juga tetap jalan. Tentu poinnya seperti yang kemudian selama ini sudah ada di WD3 itu tetap sesuai seperti itu gitu. Itu sih kalau terkait dengan PKN. Silakan kalau masih ada. Oh ya baik Bu. Jadi tadi kan pada saat Bu Iva menjelaskan bahwasanya dari pihak fakultas sendiri sudah melakukan MOU dengan beberapa NGO. Nah mungkin teman-teman FISIP sendiri yang sedang melihat live saat ini mungkin ada yang belum tahu terkait NGO apa saja yang sudah dilakukan MOU dengan pihak FISIP seperti itu. Atau dapat bisa dilihat informasinya di mana ya Bu? Kemarin sudah saya share ke BEM yang dengan KPUK itu udah saya share dengan BEM. Nah, kemudian kalau yang prodi-prodi lain, Ilpem itu kalau Ilpem saya ada juga seperti itu. Mereka juga udah ada kerjasama gitu. Kalau yang di fakultas itu sama KPUK. Jadi mungkin lebih tepatnya Bu, untuk hal-hal yang demikian itu bisa diberikan ke WD3 karena nanti untuk penyebarannya tepatnya tidak di BEM untuk urusan seperti ini tapi di DPM. Oke, bisa nggak nanti anak DPM juga kontak saya satu gitu. Ya, Karena selama ini yang sama saya anak BEM. Gitu. Afifa itu BEM tak? Afifa itu BEM atau DPM? BEM Bu. BEM Menteri BEM. Afifa BEM ya. Iya. Ya, karena kalau urusan nanti kaitannya dengan aspirasi kan lebih di teman-teman DPM ya. Mungkin saya nanti DPM juga ada yang saya minta kontaknya satu biar nanti saya bisa share DPM sama BEM gitu ya Nak ya. Karena informasi apapun mulai edaran dan lain-lain saya juga informasikan ke sana. Gitu. Mungkin nanti dari pihak advokasi DPM bakal Yap, gitu ya. Oke. Saya boleh tambah pertanyaan? Boleh. Jadi pertanyaannya gini Bu, kan ini kan yang tadi Bu udah bilang kalau prodi-prodi itu udah ngeluarin kebijakannya sendiri. Apakah nggak fakultas itu ngeluarin kebijakan yang maksudnya tugasnya atau semua magangnya setiap jurusan itu sama? Gini Nak, nggak bisa. Kalau kemudian, beda-beda ya. Kayak misal kemudian jadi volunteer yang tadi COVID. Terus terang saya tidak membolehkan komunikasi. Kalau volunteer COVID turun, karena komunikasi orangnya kalau komunikasi kan nggak punya ilmunya tentang itu. Menangani COVID seperti apa? Nggak bisa. Tapi kalau kemudian, saya bisa buktinya. Terus sama ikut. Tapi kalau yang kemudian psikologi itu memang resmi dari ID, Ikatan Dokter Indonesia, yang memang butuh volunteer untuk itu gitu. Untuk fakultas kemarin saya juga sudah share edaran terkait dengan itu Nak ke BEM. Jadi kalau ya saya bacakan. Mungkin gini ya, kalau komunikasi itu bisa membantu di urusan COVID itu membuat berbagai media. Iya, udah kalau di komunikasi udah di ini kan memang. Ya, jadi gitu, ini pengalaman saya, sharing aja sambil Bu Iva nyari datanya. Jadi sharing saja, saya menggerakkan satgas di daerah perumahan saya, menangani 120 orang terdampak. Kekuatannya itu adalah kekuatan media ternyata, sehingga kemudian warga itu menjadi paham di satu aspek tentang bagaimana menangani. Yang kedua, warga menjadi tergerak untuk program jejaring sosialnya. Nah, jadi komunikasi bisa bergerak di wilayah medianya gitu. Nah, itu bisa gitu.
Nah, semua edaran, kalian ngakses nggak yang edaran kemudian tentang... Bu, saya ingin nambahin juga. Berarti dari fakultas sendiri sudah melakukan penyuluhan kepada BEM, lalu juga kepada jurusan-jurusan yang terkait. Jadi, sistematika permagangan itu sebenarnya balik lagi kepada jurusan masing-masing ya, Bu? Oke, sudah lama itu, Nak. Surat apa? Jadi kita sejak awal itu sudah koordinasi dengan prodi juga seperti itu, prodi maupun jurusan, dan di surat edaran kita itu juga udah kita taruh di website gitu ya, yang surat edaran PKN. Jadi kita nggak bisa langsung spesifik gitu, karena tiap prodi ininya tekanannya CPL-nya kalau kemudian kaitannya dengan kurikulum CPL-nya beda, Nak. Jadi kita tetap tapi kemudian mengasih rambu-rambu di edaran, diupayakan pada kegiatan yang bisa dilakukan secara daring untuk PKN di poin 2. Kemudian penyetaraan PKN dengan poin yang disetujui oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang berkaitan atau berkontribusi pada penanganan COVID-19. Ini yang nyambung dengan keputusan rektor-rektor PTN se-Indonesia. Kemudian kegiatan lain yang disetujui oleh pembimbing dan diketahui oleh KPS yang bisa disetarakan dengan PKN. Nah, itu yang kemudian setiap prodi itu beda-beda. Nanti kalau kemudian disamakan, misal kayak sosiologi, PKN-nya kayak komunikasi, nggak bisa, nah. Skill-nya sosiologi itu bukan kayak komunikasi ya. Itu yang harus tetap kita perhatikan. CPL capaian pembelajaran itu harus tetap ada, dan itu ada di prodi capaian pembelajaran gitu. Tapi di tingkat fakultas kami sudah ngasih rambu-rambu tadi. Bahkan untuk penelitian saja gitu ya, penelitian skripsi kalau kemudian mereka mau collect data langsung itu tidak saya ACC. Jadi semua harus online. Wawancara harus via online gitu. Dan bahkan kalau yang tadi di edaran kalian sudah baca belum? Ini ada di websitenya FISIP juga. Komponen UAS juga udah kita jelaskan, kemudian kaitannya dengan skripsi. Skripsi bisa dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut. Penelitian literatur atau analisis isi, itu bisa analisis framing, bisa wacana, bisa semiotika, atau analisis kebijakan, atau penelitian lain. Nah, kalau analisis kebijakan itu kan untuk orang ilpem, gitu ya. Atau penelitian lain yang menggunakan data sekunder, seperti itu. Apabila pengumpulan data harus dilakukan melalui wawancara, maka diharapkan wawancaranya dilakukan melalui daring. Apabila pengumpulan data melalui wawancara secara langsung sebagaimana direncanakan dalam proposal, jadi untuk yang sudah semproni, gitu ya, ternyata kemudian tidak dapat dilakukan secara daring, maka tema penelitian atau metode penelitian bisa diubah dengan persetujuan dosen pembimbing tanpa mengulang ujian seminar proposal. Jadi sudah kami atur itu di edaran. Jadi mohon juga ngikuti websitenya FISIP ya, Nak ya. Oke, Bu. Bu, saya mau bertanya. Iya. Mewakili teman-teman tadi yang di live IG, ada yang bertanya mengenai jam kuliah yang terganggu saat magang daring, itu gimana ya, Bu, solusinya? Jam kuliah yang dia magang daring itu ya, makanya tadi saya bilang, saya sebenarnya sudah bilang sama pihak KPUK gitu ya, karena ini kemudian masih ada perkuliahan, jadi saya mohon mereka juga akan buka di bulan Juni, gitu Nak sebenarnya. Tapi kemarin mereka kemudian mendaftar di bulan April itu. Saya sudah sampaikan kalau yang daftar di bulan April, saya sampaikan ke KPS Kajur, kalau daftar di bulan April itu memang mata kuliahnya tinggal 1 atau belum ada sudah tidak ada mata kuliah. Kan ada ya beberapa teman-teman itu yang kemudian sudah tinggal magang sama skripsi, nah itu bisa ikut. Tapi kalau masih kuliah full ikut itu keteteran nanti. Gitu. Seperti itu, sudah saya sampaikan itu. Artinya kalau dia mendaftar itu dia sudah tahu resiko bagaimana manajemen waktunya. Dan di yang magang daring itu sudah ada waktunya, Nak, jam berapa sampai jam berapa, itu udah dikasih tahu sejak awal. Seperti itu. Gitu sih. Ya. Yeah. Oke.
Selanjutnya ini juga dari komentar Latigi tadi ada yang nanya terkait respon dari para akademik yang ada di Prodi Bu yang begitu slow respon katanya. Oh iya. Itu bagaimana Bu kebijakan? Apakah akan ada teguran atau seperti apa kepada para akademik yang dia slow respon Bu dalam menangani mahasiswa yang ingin mengadakan PKN? Mungkin Pak Muafik bisa jawab itu, bagaimana kejamnya saya gitu ya. Nah kalau itu terus terang ya di awal WFH itu saya udah langsung buat mekanisme untuk drive. Surat itu ada drive-nya sendiri. Kita ada WA group. Jadi begitu kemudian mereka itu tidak menyelesaikan tugasnya di hari itu, saya bisa langsung pantau. Pekerjaan nggak selesai, ini nggak selesai kayak gitu. Saya sekarang malah di rumah ini jadi lebih efektif juga. Saya bisa tahu mana yang kemudian orang yang agak lambat gitu ya, bla bla bla. Jadi saya bisa kontak. Dan memang kemarin saya juga dapat masukan itu dari teman BEM. Begitu saya dapat masukan itu langsung di WA group saya bilang jam kerja nomor HP Prodi wajib on. Sudah saya peringatkan seperti itu. Dan hampir setiap hari gitu ya, bahkan sebelum jam 8 itu saya buka dulu, saya ingatkan pekerjaan yang kemarin sudah harus selesai kayak gitu. Jadi saya malah lebih bisa mengontrol itu, dan memang tadi sih yang tapi tetap saya butuh masukan dari kalian gitu ya, karena kan kemudian kalian sebagai pengguna yang jauh lebih tahu. Bisa jadi mungkin oke gitu ya, ternyata kemudian ketika pelayanan masih lambat dan lain-lain, saya butuh masukan itu juga gitu. Intinya untuk kemudian yang slow respon seperti itu saya sudah tegur, dan saya sudah minta HP-nya itu harus on, terutama pada jam kerja jam 8 sampai jam 4 gitu. Even kemudian gitu ya, mereka kalaupun kemudian mereka tidak ada di tempat, kan memang kalian bisa kirim via WA pesan gitu ya, via WA yang itu kemudian tetap akan bisa dibaca gitu. Dan semua surat dan lain-lain itu sudah online semua. Gitu, Nak. Oh ya, baik Bu. Ya. Okay. Ada yang lain? Monggo teman-teman, ada yang mau nanya? Sama ini Bu, dari teman-teman juga ada yang menanyakan terkait penyetaran magang. Di sini kan kalau misalkan dari peraturan FISIP itu penyetaran magang itu poinnya 300 ya Bu. Ya. Apakah bisa Bu di tengah pandemi seperti ini poin tersebut dikurangi? Itu Pak WD3 itu. Gimana? Poinnya dikurangi iya, Pak. Iya, Ya. jadi kan teman-teman di sini ada yang ingin menyetarakan magang, Pak. Nah, apakah bisa poin yang dari 300 tersebut dikurangi menjadi Tidak misalkan 200 atau 250? Berarti tetap 300 poin ya, Pak? Iya, karena apa? Karena penyetaraan magang itu kegiatan yang sudah dilangsungkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan saat ini. Jadi bukan kegiatan saat ini. Jadi tidak ada pengurangan sama sekali. Gitu. Oke, baik, Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Saya kira cukup karena di sini juga udah nggak ada lagi yang mau nanya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya terkait skripsi. Mungkin Hasna bisa menanyakan. Monggo, Hasna silakan. Ya, terima kasih Roni. Bu, saya mau nanyain. To the point ya. To the point. Jadi banyak mahasiswa yang punya kendala terkait dengan skripsi ini. Dosen pembimbingnya tuh susah untuk dihubungi. Terus mereka merasakan kendala bahwa kalau misalnya konsul online itu kayak nggak bisa komunikasi dua arah gitu loh Bu. Kayak komunikasinya itu susah dengan dosen dan ini tuh menghambat pengerjaan skripsi. Selain itu yang tadi mungkin Bu Iva tadi udah jawab juga yang terkait dengan penelitian ya Bu. Nah jadi itu gimana kalau misalnya mereka udah sempro kan sekarang mereka udah bingung gimana caranya mereka penelitian di tengah situasi kayak gini. Nah itu ya gimana Bu? Mungkin kan tadi, di edaran tadi kan udah dijelasin. Kalau sudah sempro, tapi kemudian untuk kolek datanya tidak memungkinkan daring, maka bisa mengubah metodenya. Kalau memang memungkinkan gitu ya. Kalau enggak, dia bisa ganti tema dan tanpa sempro ulang.
dengan di ACC oleh dosen pembimbing. Ya. Begitu. Seperti itu. Sudah ada itu di edaran juga. Gitu. Terus kalau terkait dengan dosen pembimbing itu gimana? Gini, nanti juga tetap akan saya sampaikan gitu ya ke Kajur KPS. Artinya gini, Nak. Sebenarnya kalau untuk konsultasi itu kan bisa via WA juga ya. Terus terang kalau Zoom kasihan, saya satu persatu takutnya kemudian kaitannya dengan pulsa dan lain-lain. Kalau saya pribadi biasanya via WA, terus nanti saya telepon. Kalau memang ada yang nggak jelas, itu saya telepon langsung via WA. Kalau WA kan nggak pakai pulsa ya, seperti itu. Cuma harus ada paketan kalian. Nah, itu yang kemudian konsultasi itu bisa seperti itu. Bahkan di grup WA misal yang saya gitu ya, saya nggak tahu ini kok. Saya kebetulan mahasiswa saya yang rajin konsultasi cuma 2. Yang lainnya padahal mahasiswa bimbingan saya sekitar 25. Itu sampai saya ingatkan via WA karena kita ada grup WA-nya. Nah, ini tidak libur, jadi mohon tetap mengirim. Saya sampai kayak gitu. Jadi mohon diingatkan juga pada teman-teman, ini tidak libur. Jadi tetap harus mengerjakan skripsinya. Untuk yang tadi terkait dengan beberapa dosen, itu nanti akan saya ingatkan kembali di grup KPS Kajur atau grup dosen, karena ada juga divisi grup Remun itu dosen-dosen ada di situ semua, gitu. Oke Bu, selanjutnya ini juga ada yang tanya Bu dari teman-teman FISIP di live Instagram. Dia bilang yudisium dari tanggal 10 tapi kok SKL nggak terbit-terbit ya? Akademik masih dalam proses kerja nggak sih? Mau apply kerja juga nggak bisa. Namanya siapa? Saya punya datanya soalnya. Mas namanya Kevin siapa? Yolandri. Kevin Yolandri. Dia prodi apa, Nak? Kalau saya nggak salah ilmu komunikasi, Bu. Kevin. Dia ngajukan tanggal berapa? Di sini sih tertulis yudisium dari tanggal 10, Bu. Itu 10 apa? 10, Bu, tulisannya di sini 10 tanggal 10. apa? 10 gitu doang. Iya. Karena saya sekarang bisa ngecek gitu ya, siapa yang yudisium dan lain-lain, semua by barcode. Jadi saya punya historinya seperti itu. Terus terang kalau memang kemudian kan itu online semua. Jadi kalau sudah ngajukan tanggal berapa? Biar saya bisa cek. Tanggal Nanti 10. habis ini. Tanggal 8 April. Tanggal 8 April udah masukin, Bu, katanya. Masukin apa itu? Yudisium online. Di sini sih tertulis yudisium, Bu. Sudah masukin dari tanggal 8 katanya. 8 April. Itu sudah ada SK yudisiumnya atau dia masih minta transkrip? SKL nggak terbit-terbit, Bu, katanya. Oh, itu berarti dia belum dapat SK yudisium, SK. Jadi harus ada SK yudisium dulu, Nak. Gak apa-apa, nanti tak tracking nih. Kevin kan? Yap, nanti tak tracking nih. Yap, ada di data saya. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nanya, teman-teman DPM yang lain atau teman-teman yang ada di Instagram. Boleh saya nyampaikan biar jelas ya, mumpung ketemu sama kalian juga dan ada teman-teman yang lain. Jadi intinya gini, yudisium itu online. Yang penting kalian sudah revisi. Nggak perlu tanda tangan dosennya kayak dalam kondisi normal, tapi cukup via email atau via WA, dosennya menyatakan kemudian sudah di ACC revisinya, itu dilampirkan. Gitu. Dari situ kemudian dia bisa minta transkrip untuk yudisium. Ada transkripnya, setelah transkrip yudisium keluar, maka akan dibuatkan SK yudisium. Dari SK yudisium kalau sudah keluar, tentunya kemudian juga harus sudah persyaratan yudisium harus sudah dipenuhi semua, baru akan dibuatkan SK yudisium. Dari SK yudisium itu nanti, gitu ya Nak ya, itu akan dibuatkan SKL. Kalau belum punya SK yudisium ya nggak akan dibuatkan SKL, gitu ceritanya. Nah, kalau sudah ada SK yudisiumnya, kita akan yudisiumkan online, sehingga di SIAM dia sudah dinyatakan lulus. Kalau di SIAM sudah dinyatakan lulus, maka secepatnya harus mengurus daftar wisuda. Biar kemudian nanti ijazah dan transkrip nilai sama
sama surat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah itu juga bisa di-print juga gitu. Dan untuk daftar wisuda tidak pakai mengumpulkan form tanda tangan penyerahan hard copy. Penyerahan hard copy untuk skripsi maupun PKN dilakukan pada saat kondisi sudah normal. Saya tidak menginginkan mahasiswa ke kampus hanya untuk minta tanda tangan dalam kondisi seperti ini. Saat ini harus dilakukan semuanya online, oke? Begitu juga kalau mengurus surat bebas tanggungan di Perpus Pusat, itu sudah ada pengumumannya di Perpus Pusat dan sudah ditautkan ke web FISIP. Mohon dibaca, ya, gitu. Oke, siap Bu. Ya, Terima kasih Bu ya. atas Mau nanya lagi Bu. Saya mau tanya Bu. Ya. Saya mau nanya tapi ini mungkin nggak berhubungan dengan skripsi gitu Bu. Nah, balik lagi ke perkuliahan. Dari nggak apa-apa. Gimana Bu kalau misalnya dosen tuh benar-benar nggak pernah ngajar dan nggak pernah ngasih tugas? Karena itu juga terjadi di saya juga. Kamu prodi apa, Rek? Prodi apa? Ilmu politik Bu. Oke. Sekaligus Bu tambahan ada terkait absensi mahasiswa Bu. Sebentar. Hasna selesaikan dulu. Ya Bu, dan itu juga tadi dari live Instagramnya juga ada yang merasakan hal yang sama dengan saya, cuman saya kurang tahu sih tadi itu jurusan mana Bu. Jadi mungkin permasalahan bisa jadi aja di semua prodi ada gitu ya Bu. Iya. Ayo, silakan Putra. Oke. Ya, karena satu tema ini Bu terkait absensi di SIAM itu di beberapa mahasiswa ada yang belum diupdate. Apakah itu di akademik yang bermasalah karena mereka mengikuti perkuliahan secara aktif, tapi absensinya belum terupdate. Terima kasih. Oke, ya. Oke, nah SIAM sekarang itu tidak ke akademik, jadi dosen sudah punya akses untuk melakukan presensi langsung lewat SIADO dosen seperti itu. Jadi begitu saya selesai perkuliahan itu saya bisa langsung kemudian melakukan presensi seperti itu. Dan termasuk materinya apa dan lain-lain itu sudah ada. Untuk dosen LB gitu ya. Karena kan kemudian kemarin ada permasalahan juga untuk dosen LB, maka dosen LB juga sudah kita punya tautannya untuk presensi langsung kalau memang masih tidak bisa mengakses SIADO seperti itu, begitu. Nanti saya akan ingatkan lagi ke dosen-dosen untuk mengisi SIADO-nya, karena saya sudah ingatkan ke dosen-dosen kalau kemudian SIADO-nya tidak diisi itu kaitannya dengan remun sehingga mereka tidak akan digaji, gitu. Kejem kan, Yohan? Padahal aku yo jarang ngisi SIADO. Loh, ya apa berarti Haman gak digaji loh ya? Nanti sih. Ya Bu, mungkin yang dosen yang nggak pernah ngajar dan nggak pernah ngasih tugas Bu, mungkin bisa dipertanyakan. Iya, sorry Nak, ya apa? Gimana anak? Dosen yang nggak pernah ngajar dan nggak pernah ngasih tugas, itu gimana Bu? Nanti bisa dipertanggungjawabkan juga gitu loh Bu. Iya, makanya saya sebenarnya mau minta datanya ke kalian, nggak harus di forum inilah. Setelah ini ya, kontak aku langsung deh. Oke Bu. Oke. Gak apa-apa sampai noen deh aku. Saya mau tanya Pak. Ini mungkin bukan berkaitan dengan akademik ya. Saya pengen tanya, apakah sudah ada proses bantuan sembako dari fakultas untuk mahasiswa FISIP yang masih ada di Malang? Soalnya yang saya tahu di Malang itu masih ada pembatasan kayak gitu Pak. Ya. Jadi masalah sembako itu kita langsung melalui universitas. Jadi universitas sudah minta data kepada kita. Kita kapan lalu sudah kita share seperti yang beberapa kali sudah saya sampaikan, sudah saya share agar mahasiswa yang ada di Malang itu mengisi. Dan daftar isian mahasiswa yang ada di Malang itu kita serahkan ke universitas. Karena untuk fakultas itu bukan kewajiban ya. Jadi kalau fakultas mau silahkan gitu kan, karena yang berkewajiban itu adalah dari pihak universitas. Dan universitas minta data itu sudah kita kasihkan semua data mahasiswa yang mengisi. Kalau dia ada di Malang, sudah kita berikan. Nah, persoalan bagaimana selanjutnya universitas
Harusnya universitas yang mendistribusi itu. Baik Pak, apakah tidak ada inisiasi dari fakultas Pak? Dari fakultas itu kemarin sudah sempat kita tanyakan, tapi memang kebijakan untuk membagi sembako itu sebenarnya ada di universitas gitu. Ya, ada di universitas, dan universitas yang harusnya menghandle semua. Nah, jadi begitu. Yang menghandling semua itu adalah universitas itu. Nah, kira-kira Pak. Kira-kira itu kapan bisa diterima oleh mahasiswanya, Pak? Harusnya soalnya dari teman-teman itu lama sekali untuk diterimanya, seperti itu, Pak. Lah, data itu sudah saya berikan ke ke universitas. Nah, tinggal bagaimana apakah data-data itu sudah dipenuhi oleh universitas. Mungkin menurut saya butuh data lagi siapa yang ada di Malang sekarang yang belum mendapatkan. Nah, itu perlu coba segera ini untuk kami komunikasikan ke universitas, kami juga sampaikan di dekanat bahwa ini nih mahasiswa kita. Kapan lalu saya sudah menyebarkan Google Form untuk diisi, ya, untuk diisi oleh mahasiswa setelah beberapa waktu banyak yang pulang, saya minta agar sekarang waktu hari-hari ini mohon untuk diisi. Gitu. Lah, enggak tahu apakah mahasiswa mengisi atau tidak. Lah, mohon ya mahasiswa segera mengisi saja. Nanti habis ini saya share kembali kepada teman-teman. Saya biasanya share di titik temu itu. Apakah DPM ada di titik temu semua? Ada Pak, Roni dong. Ada. Nah, Roni. Jadi Ron, yang saya share di titik temu itu kapan lalu, kalau tidak salah seminggu yang lalu ya, yang saya share untuk mahasiswa mengisi kembali gitu ya. Oke, Pak. Nah, itu tolong mungkin bisa di-share kembali ke mahasiswa untuk mengisi. Mana yang ada di Malang yang belum mendapatkan sembako. Sehingga kami akan komunikasikan ke pihak universitas bahwa mahasiswa FISIP seperti ini. Kalau misalkan dari universitas enggak, ya kita akan coba komunikasikan di fakultas bagaimana gitu. Ya. Iya, Pak. Selanjutnya sebentar, ini Bang. Satu lagi, Bang. ada yang nanya Hafid dulu. Ini memang nggak ada tanggal pastinya, Pak. Tanggal pastinya untuk benar-benar mahasiswa mendapatkan sembako tersebut. Karena kalau ini kayak seperti digantungkan saja, Pak. Jadi sebenarnya sepenuhnya itu ada dari pihak universitas, tidak di fakultas ya. Jadi sepenuhnya itu ada di pihak universitas. Kapan lalu universitas sudah memberi? Kalau tidak salah hari Senin yang kemarin kalau tidak salah. Ada pembagian lagi gitu. Ya, dari pihak universitas, kemahasiswaan universitas. Ini yang mungkin kalian juga harus kritisi. Ya, sekarang kami tidak dilibatkan secara penuh oleh kemahasiswaan universitas untuk pembagian ini. Kita hanya diminta untuk memberikan dana, terus kemudian sepenuhnya dikelola oleh pihak kemahasiswaan universitas. Ya sudah, kita berikan data itu. Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang belum, ya kita akan sampaikan, kita akan komplain. Ini mahasiswa FISIP ada yang sekian banyak, nama-namanya ini yang ada di Malang belum dapat. Nah, tolong kalian segera berikan ke kami. Kami akan segera komplainkan juga. Gitu. Boleh Pak, saya? Boleh. Oke, ini ada yang PC saya langsung Pak. Dia mengatakan bahwasanya, Mas Ron sampein ke Dekan Retung, tolong turunin UKT semester depan. Listrik gak dapat subsidi, usaha tutup dan gaji plus THR karyawan jalan terus. Ya. Harga ayam juga turun. Kemarin habis musnahin 2.000 anak ayam. Semua sektor usaha keluarga aku lagi nggak mulus. Tolong dong sampein, makasih. Nanti bisa disampaikan ke Pak Ana, Pak, atau? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa yang penting datanya lengkap, pengajuannya lengkap, berbagai persyaratannya lengkap, dan kemudian teman-teman DPM memastikan apa yang sedang terjadi gitu. Kalau ternyata sesuai dengan prosedur, maka tidak ada masalah gitu kan. Nah, jadi artinya kita sudah memberikan ruang untuk penurunan UKT, namun butuh kelengkapan data. Jangan sampai kita ini salah di dalam memberikan penurunan itu gitu. Prinsipnya adalah data dan kalian membantu memverifikasi. Ya. Oke. Yuk, yang lain.
Saya mau tanya, Pak. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit lagi maksimal. Ya, saya mau tanya, Pak. Yuk. Tes. Saya mau tanya ya, Pak. Ini dari pertanyaan dari live IG, ada yang bertanya tentang bagaimana menurut Bapak dan Ibu dengan mahasiswa tingkat akhir yang sedang penelitian, sekarang terkendala untuk melakukan penelitian, terutama yang menggunakan data primer seperti psikologi dan sosiologi. Oke, tadi yang penelitian, kalau mahasiswa, makanya mahasiswa tingkat akhir, apalagi mahasiswa tingkat akhir, kalau memang dia sudah pernah turun lapangan, gitu ya, bisa dikontak lagi orangnya. Nggak harus ketemu langsung, via phone, via email, kalau nggak ada email ya via WA, seperti itu. Tapi kalau dia baru selesai sempro, jadi belum sempat turun lapangan, baru selesai sempro, ternyata nggak bisa turun lapangan seperti tadi. Metodenya dirubah, pakai data sekunder. Gitu. Seperti tadi yang sudah ada di edaran. Edarannya sudah saya kasihkan ke dosen-dosen, KPS Kajur sudah semua. Gitu. Ya. Satu lagi, Pak. Mungkin ini yang pengen ditanyain sama orang-orang tapi belum ini alasan spesifik gitu loh, Pak. Kenapa subsidi kuota itu cuman hanya diterima anak-anak bidik misi dan golongan 1 saja? Padahal kan kita seharusnya punya hak yang sama ya. Iya. Sekali lagi itu kewenangan ada di tingkat universitas. Ya, tidak berada di tingkat fakultas. Karena aturan untuk membagi bantuan pulsa dan segala macam itu bukan di ranah kita fakultas. Nah, jadi begitu. Mungkin secara logika memang dirasa bahwa mereka yang lebih tepat mungkin. Ya, jadi nanti juga akan saya sampaikan, tapi juga DPM harusnya juga bisa komunikasi dengan DPM universitas untuk bisa ketemu bicara juga seperti ini, gitu. Jadi DPM bisa bicara juga seperti ini di tingkat universitas. Ya Pak, mungkin kalau terkait dengan hal itu kita juga pasti udah komunikasi dengan DPM tingkat universitas. Cuman kan di sini balik lagi Bapak kan juga jajaran dekanat fakultas juga bisa berhubungan langsung gitu dengan dekanat. Nah, makanya saya akan katakan tadi. Mahasiswa tuh dari dekanat pun walaupun ini kebijakannya itu diatur oleh rektorat, tapi dari fakultas juga mengupayakan hal ini gitu loh Pak ke rektoratnya. Karena kalau misalnya kita hanya nunggu dari rektorat dan fakultas tidak membantu, itu sama aja dari fakultas gak ngebantu mahasiswa fisik juga gitu Pak. Karena yang jelas gini. Ya, kita hanya bisa menyampaikan, ya, kita bisa menyampaikan kepada mereka, ya. Bahwa begini nih keluhan mahasiswa kita gitu. Nah, kebijakan nanti tetap ada di sana gitu kan. Tadi bahkan wakil rektor 3 itu nge-share tentang informasi mahasiswa. Sebentar saya bacakan ini. Ya. Mahasiswa universitas mana ini yang melakukan mahasiswa UNAN bergerak via Twitter gitu kan tadi ya begitu, tuntut bantuan pulsa dan internet ke rektor gitu ya. Saya guyonin bahkan apa UB perlu juga digerakkan Prof, saya begitu kan gitu. Terus kemudian dia balasnya ini dibagikan bagi mahasiswa bidik misi, mahasiswa UKT golongan 1 gitu kan. Nah, saya rasa kita ini kan butuh data dari teman-teman mahasiswa, ya. Termasuk mahasiswa juga bisa bersuara, gitu kan. Nah, sehingga kita juga bisa menyampaikan, kita menyampaikannya itu by data, gitu. Bahwa ini nih mahasiswa kita ini punya masalah yang seperti ini. Nah, gimana? Nah, kan begitu, ya. Oke, baik. Oke, yang tadi saya boleh jawab, yang Kevin saya cari datanya gitu ya. Jadi data Kevin itu dia baru yudisium diajukan tanggal 20 April ke saya. Karena tadi saya nyari juga di data WA adanya Kevin HI gitu ya. Di data barcode saya nggak ada namanya Kevin. Akhirnya saya cari di data yudisium dia baru diajukan tanggal 20 April.
Ini Kevin Seperti siapa? itu. Kevin HI atau komunikasi? Ini yang komunikasi, Kevin Oh. Golandri. Iya, betul. Benar ya? Ya. Iya. Begitu. Oke, terima kasih buat informasi. Yep. Ini saya tulis langsung sekarang, Hasna ya dan Safa. Saya tulis langsung sekarang di grup WDWD 3 yang ada wakil rektor. Saya katakan mahasiswa minta agar bantuan pulsa atau paketan diberikan kepada apa? Seluruh mahasiswa mungkin Pak, biar merata. Seluruh mahasiswa. mahasiswa. Nah, ini saya tulis langsung. Aspirasi mahasiswa FISIP bahwa mahasiswa minta agar bantuan pulsa atau paketan internet ya diberikan kepada seluruh mahasiswa. Dan tambah catatan Pak. Yang tadi yang bebas. Providernya bebas juga Pak. Nggak ditentukan. Dengan provider bebas gitu ya. Ada ini apa namanya? Ada provider bebas selain Telkomsel gitu ya. Telkomsel terus bebas terus AIM3 gitu. Merdeka. Kan kampus Merdeka sekarang. Nah, gitu ya. Oke. Terus tadi yang Hafid sampaikan banyak mahasiswa FISIP yang belum dapatkan sembako ya Pak. Banyak mahasiswa FISIP yang ada di Malang belum mendapatkan sembako. Tapi tolong ini ya datanya ya. Jadi banyak itu harus ada data. Nah, tolong berikan kepada kami data. Oke, info siap, Pak. dari DPM FISIP bahwa ini. Tolong setelah ini kamu berikan data kepada saya. Yang Google Form yang sudah saya share itu tolong di-share kembali agar mahasiswa segera ngisi. Oke, baik. Ini sudah saya tulis ya, sudah saya tulis di grup yang ada wakil rektor untuk segera bisa direspon. Ya, Hasna sudah saya sampaikan. Pak, yuk. Satu lagi Pak. Yuk. Terkait di UB juga ada apa gerakan dari mahasiswa itu namanya Amarah Brawijaya. Nah, bagaimana tanggapan dari pihak-pihak dekanat fakultas atau mungkin rektorat? Tolong itu ditindaklanjutkan sekaligus disampaikan ke bapak-bapak yang rektorat di chat Bapak. Saya belum tahu infonya itu ya. Boleh di-share ke saya dong. Ya, biar saya juga bisa ikut amarah juga kalau ada yang tidak benar gitu kan. Iya Pak, nanti kita share di titik temu. Ya, di-share di titik temu untuk bisa saya sampaikan apa aspirasinya. Halo, ada Pak. yang lain? Saya izin bertanya Pak. Ini Pak terkait dengan ujian akhir semester Pak. Sepengetahuan saya dari surat edaran rektor itu bahwa meniadakan ujian akhir semester. Namun faktanya masih ada beberapa tenaga pengajar Pak yang masih tetap mengadakan UAS itu Pak. Itu seperti apa Pak kejelasannya? Aku yang jawab. Oh iya Ibu. Setelah edaran rektor keluar itu, kami forum BD1 itu juga rapat dengan WR1 dengan Pak Rektor. Pak Rektor memberikan penjelasan. Karena terus terang kemudian sebenarnya di edaran rektor itu bukan meniadakan. Bukan meniadakan UAS. Bahwa nilai mekanisme UAS itu diserahkan pada mekanisme evaluasi diserahkan pada masing-masing dosen. Nah, waktu itu pembuatan edaran itu kan juga dengan dekan-dekan. Saya juga sempat kemudian tanya ke Pak Dekan, Pak, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ceritanya ternyata jadi UAS terjadwal itu tidak ada gitu loh. Kalau memang kemudian ketika tugas-tugas perkuliahan itu sudah bisa diakui sebagai UAS, maka kemudian tidak usah ada UAS. Tapi kalau tidak bisa, maka UAS tetap dilaksanakan karena nilai UAS harus tetap ada. Dan nanti kalau akreditasi komponen itu juga akan ditanyakan, begitu anakku. Kami sempat itu udah. Baik. Makanya di edaran dekan itu kan juga kita perjelas gitu. Oke. Kasih Bu. Dan gini. Karena perkuliahan itu kan terakhir 15 Mei gitu ya. Kalaupun misal kemudian kalian dikasih tugas yang itu nanti akan disamakan dengan nilai UAS, pengembaliannya kemarin Pak Rektor juga bilang kalau kemudian
Bapak Ibu ngasih tugas dan dikembalikan tidak tanggal 15 Mei, misal tanggal 17 Mei atau 18 Mei kayak gitu masih nggak apa-apa lah seperti itu. Tapi memang perkuliahan sudah berakhir tanggal 15 Mei gitu. Oke. Pak Rektor sudah menjelaskan. Baik, waktunya sudah habis. Saya rasa cukup pertemuan kita. Maaf Pak Muafik, boleh satu pertanyaan terakhir nggak Pak? Ini waktunya sudah habis. Terakhir Pak, ini mengenai tentang PKK Maba Pak. Itu bagaimana Pak kalau tentang PKK Maba itu kelanjutannya, karena isu yang saya dengar kemungkinan itu akan diundur sampai akhir tahun ini Pak. Ya. Seperti itu. Bu Iva. Iya, dalam. Ya, rencana penerimaan mahasiswa dan masuk itu gimana? Kemarin saya kemungkinan bulan Juli baru ada UTBK nak. Itu yang kemudian saya juga agak worry juga gitu ya, karena semoga kondisinya sudah normal. Terus penetapan UKT itu terakhir adalah akhir Juli kalau nggak awal September, lupa saya. Sehingga memang kemungkinan perkuliahan akan dimulai minggu kedua September. Itu informasi terakhir yang saya dapat dari akademik pusat, akademik rektorat gitu. Artinya kegiatan PK2 itu ini kan biasanya kan PK2 Agustus. Sementara kalau misalkan kalau suasana masih seperti ini, suasana Covid seperti ini, belum ada kepastian. Iya. Gitu. Ya, sehingga kegiatan PK2 itu akan tetap mengikuti pada kebijakan nasional. Ya, kebijakan nasional kapan perguruan tinggi atau negara kita ini dinyatakan bebas dan boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi kita masih belum bisa berbuat apa-apa ini. Mungkin perencanaannya memang bulan September dan segala macam, tapi kan kita harus mengikuti perkembangannya bagaimana gitu. Sehingga kenapa kita tidak bisa menjawab. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih atas Pak, mungkin bisa pertanyaan satu lagi Pak? Terkait semester antara. Tidak ada. Waktunya sudah habis. Oke. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Baik. Terima kasih sekalian semuanya. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih juga. Saya jawab sebentar aja semester antara. Nggak apa-apa, biar kalian nggak penasaran. Iya. 5 menit maksimal. Oke. Semester antara barusan ada edaran rektor semester antara diajukan 1 minggu dari jadwal semula. Baik, ini yang nanti kemungkinan pendaftaran kita adalah di awal Mei ini untuk semester antara. Bentar ya, barusan saja edaran rektornya keluar. Semester antara pelaksanaannya tanggal 8 Juni sampai 3 Juli dan dilakukan secara daring, gitu. Oke? Iya. Oke Bu, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, ya. Tolong dipantau teman-teman organisasi agar tetap melaksanakan kegiatan, ya, sekalipun secara daring, ya. Bukan berarti ini libur, tapi bagaimana teman-teman BEM dan LSO itu tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan strategi baru. Ya, jadi tolong DPM bisa memastikan itu. Sekali lagi ini bukan waktu libur, ini tetap aktivitas, cuma strateginya yang dirubah, medianya pula yang dirubah. Ya, tolong kalau bisa dalam minggu depan kita rapat lagi dengan LKM, ya, untuk memperbincangkan dan mengevaluasi. Sebelum rapat minggu depan, tolong DPM sudah bicara terlebih dahulu bagaimana kegiatan-kegiatan mereka. Oke? Oke, siap Pak. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk teman-teman FISIP yang udah nonton di live Instagram. Terima kasih teman-teman. Sum beli batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Muafik, Bu Iva. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Iva. Ya. Jangan lupa ya, salah satu kontak saya yang DPM. Oh iya, nanti advokasi. Biar nanti informasi bisa saya sampaikan ke kalian juga. Oke, siap. Saya matikan ya.
Iya, Pak. Oke, Pak. Masih mau ngobrol-ngobrol apa saya matikan? Saya matikan ya. Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.